Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Semoga yang nonton diberi kesehatan, diberi kelancaran rezeki semuanya, amin. Di sore hari ini kita mau ganti oli ya, daripada tidak ada konten sama sekali. Udah lama nggak konten, jadi kita sekarang mau ganti oli aja untuk perawatan biar mesinnya juga apa namanya, biar mesinnya awet begitu. Jadi pergantian oli ini di Vixen saya tak batasin 1.500 km ya. Jadi saya nggak berpatokan sama bulan atau hari. Biasanya ada yang berpatokan sama bulan, mungkin 3 bulan baru ganti atau 2 bulan baru ganti. Jadi karena ini motor buat harian, ini saya berpatokan sama kilometer. Ya, ini mesin masih original pabrik ya. Jadi ya begitulah, si Vixen ini kan terkenal vampir oli kan. Jadi kalau nggak rutin ganti oli ya gampang jebol, gampang rungkat. Jadi di sini kita mau ganti oli, saya bukan kita ya, saya yang mau ganti oli. Oke, saya itu biasanya berpatokan sama kilometer, terutama di speedometer. Itu kan ada trip meter ya, nanti tak itu aja karena soalnya apa namanya, tak selipin aja videonya gimana kilometernya biar bisa buat patokan ya. Trip meter itu, pakai trip meter kan bisa di reset. Nah jadi ini saya biasanya pakai oli ini ya, pakai gel Advan sintetik baset. Sintetik baset, jadi ini bukan full sintetik kalau ya kayaknya ya, soalnya di sini tulisannya pelumas semi sintetik. Semi sintetik itu cuma mungkin setengahnya, mungkin setengah sintetik, nggak tahu, bukan full sintetik ya. Cuma saya sudah apa namanya biasa pakai ini dan udah cocok itulah ya, namanya orang udah cocok. Mungkin nggak semua orang seneng pakai ini juga, ada yang kurang cocok juga, sendiri-sendirilah ya, apa namanya, kecocokan lah ya. Jadi sini saya mau pakai ini gel Advan, biasanya pakai ini juga, jadi saya udah langganan ini. Oke ya, jadi begitu, ini tak langsung eksekusi ya. Oke lur, ini kita lanjut ya. Ini udah tak copotin apa namanya, udah tak kuras olinya ya. Olinya ini tinggal segini nih, ini dikit loh, kelihatan gak ya? Nah ini paling segini, ini kaleng apa namanya, kaleng roti wafer, ini paling cuma sisa segini. Itu padahal tadinya itu masih ada kalau udah seginian, jadi paling segini, totalnya cuma segini, jadi tinggal sedikit. Ini bukanya pakai kunci nomor 19. Kita lagi, wah kita 19 ya, pakai kunci 19. Ini udah tak buka 19 ya. Oh 19 udah tak buka. Jadi gini penjelasannya ya, karena apa namanya itu blok di hasil silinder Yamaha ini makan oli ya. Sebenarnya kalau ganti oli kurang tepat sebenarnya, nambahin oli ya, bukan apa namanya ganti oli. Jadi apa, perawatannya itu memang harus ekstra ya, yang apa nih, motor-motor Yamaha yang udah pakai di hasil silinder itu, mungkin kalau nggak salah itu 2000 berapa ya mulai di hasil silinder itu. Mungkin Mio J kayaknya udah ya, Mio J itu 2000 berapa, 2013 atau 14 enggak salah, kalau segituan lah ya. Itu udah mulai vampir oli semua, yang di hasil silinder itu udah makan oli. Oke, gitu aja ya. Pokoknya intinya itu udah ekstra hati-hati, jangan sampai kelewat, apalagi sampai 2000 km itu udah tipis itu. Kalau mungkin kalau dibawa luar kota
bisa jebol mesinnya. Hati-hatilah yang pakai Yamaha yang udah pakai apa namanya blok di hasil silinder itu makan oli. Oke, ini tak apa namanya tak tuangin dulu ya lur ya. Sedulur-sedulur, ini kita pindah alam ya. Tadi di rumah, sekarang kita di tempat biasa di sawah lapangan biar seger meripatnya. Nah, ini tadi udah tak tuangin ya olinya. Jadi itu pokoknya yang pakai Yamaha hati-hatilah, jangan sampai kelewat ganti oli karena ini bloknya itu rawan. Nah, sedikit cerita ya, sebenarnya mau banyak tapi ini sedikit gerimis bro, mendung sedikit cerita ya. Dulu itu pernah punya Vixen juga, terus itu tak jual, makanya beda lagi ini. Dulu itu apa ojone kono ta kita salur semut ini loh, semut. Jadi itu apa namanya pernah tak tak boring ulang ya. Jadi di hasilnya tak buang, ganti boringan lagi, tak pakein pistonnya Nmax. Nah itu nggak makan oli. Saya heran, mungkin karena bloknya ya, mungkin bukan pistonnya, mungkin bloknya yang bermasalah, mungkin itu nggak makan oli. 2000 lebih itu masih banyak olinya. Kalau ini waduh 1500 itu udah mungkin udah separuh hilangnya. Apalagi yang suka full throttle atau gaspol ya itu cepet. Soalnya kadang saya kan sering gaspol juga, terus kadang apa di knalpot itu kadang kalau sering gaspol di sini kadang kayak ada cipratan hitam-hitam kayak cipratan oli gitu kadang, tapi nggak basah ya, cuma kering, cuma mungkin dari dalam kan basah nggak tahu ya, tapi di sini kayak ada cipratan tuh, udah kering. Oke, kita lanjut ke trip meter ya. Saya biasanya berpatokan sama trip meter, jadi bukan patokan sama bulan. Kalau saya takut kalau patokan sama bulan itu nanti kalau kelewat kita nggak tahu. Jadi lebih tepat kalau saya saran buat teman-teman juga itu patokan sama kilometer aja, jangan pakai bulan atau minggu, apalagi motor yang buat harian. Wah itu bahaya mas bro, bahaya. Jadi ini saya biasanya pakai trip meter ya, gini kita hidupin lah. Jadi ini trip meter, ini ada trip 1 kan, ini kan tombol buat itu pindah-pindah. Nah, trip 1, trip 2, odometer, cuma itu aja. Trip 1. Nah ini yang trip 1 itu tak buat patokan oli. Nah, ojo ning ngono terus. Wah ini ribut ta iki, gak perkara semut. Oh, anakku tak ajak ke sini, tak ajak ngevlog karena di rumah nggak ada orang. Oke, kita lanjut lagi. Ya, ini trip 1 ini tak buat patokan apa namanya? Patokan oli. Nah, saya juga nggak tahu ini fungsi trip 1, trip 2 ini kalau dari pabrikan itu buat apa, itu nggak tahu ya. Jadi saya manfaatin, mungkin kalau ada teman-teman yang tahu boleh kasih ini apa namanya, kasih tahu lah buat apa sebenarnya trip ini. Tapi ya bermanfaat juga sih, walaupun saya nggak tahu fungsinya asli buat apa, tapi ini tak manfaatin buat apa namanya ini ya. Jadi ini sudah 1523 km. Nah ini udah harus ganti oli memang. Nah ini kalau trip 2 itu nggak tahu buat apa. nggak berpatokan apa-apa, jadi cuma trip 1. Jadi trip 1 ini nanti kita resetnya cuma kita tekan lama nanti hilang. Nah itu udah nol lagi. Ini jadi saya terus begitu ya, jadi setiap ganti oli saya tak reset lagi gitu, seperti itu. Wah ini malah gerimis lur, wah konyol lagi. Jadi nanti kita lanjut di rumah aja ya. Oke, sebenarnya kalau di rumah lebih enak, cuma ngebacotnya itu nggak enak. Belum sampai rumah malah udah kehujanan. Aduh terus mas gitu ya, padahal udah deket ya. Gimana itu? Oke lah, jadi kita akhiri di sini aja daripada kelamaan. Jadi itu ya, ini fungsi trip meter. Ini jalan sedikit udah 0,4. Nah, ini fungsi di trip meter di New Vixen Advance dan New Vixen Lighting.
Nah itu ya seperti itu. Jadi terima kasih buat teman-teman yang mau nonton. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa komen juga. Mungkin kalau ada informasi apalah yang bisa saya serap atau berbagi informasi. Oke, itu aja teman-teman ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.